Kita lanjutkan. Bu Siti Zuhro, Anda mau menanggapi statement dari Mbak Titi? Berbicara pilkada itu berbicara tentang kontestasi, kompetisi ya. Jadi itu harus diikuti secara berkualitas. Lah, secara berkualitas menghadirkan calon-calon yang juga sama berkualitas, punya integritas, punya kompetensi, punya kapasitas, dan punya leadership, kepemimpinan. Dan kepemimpinan model sekarang itu dituntut yang berkarakter. Berkarakter itu artinya apa? Yang punya jiwa statesmanship, jadi kenegarawan. Kalau di pilkada negarawan lokal. Nah, dalam jenderal-jenderal itu punya kayaknya yang Mbak Titi sebutkan, Mbak Wi sebutkan tadi. Iya. Jenderal-jenderal ini punya semuanya, punya karakter, punya leadership dan lain-lain. Iya, cuman tadi itu kita tidak keberatan. Saya termasuk yang monggo saja, tapi jangan sekonyong-konyong sambil lalu seperti itu tuh. Itu yang membuat semrawut politik kita, kualitas demokrasi kita. Kita kan mau naik kelas ini Mbak Afi. Kita sudah 1.400 pilkada gitu ya, yang kita lalui sejak 2005 sampai 2017 kemarin. Nah, tentu kita akan naikkan kelas, konsolidasi demokrasi. Demokrasi yang lebih substantif, demokrasi yang lebih punya keadaban, punya kualitas di situ dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang bukan OTT. Nah, jadi kita heran gagal naik kelas. Saya heran Mbak Afi, kenapa ya anggota DPR tidak membuat undang-undang yang mewajibkan TNI Polri kalau maju kepala daerah itu harus jadi anggota partai setahun sebelumnya. Dan siapa yang menolak itu? Saya pengen tahu itu. Ya. Bagaimana jawaban Gerindra? Ini berubah nih, Mbak Afi narasumber ini. Oke, nggak apa-apa. Ini diskusi terbuka, pertanyaan boleh dilempar kepada siapapun. Silakan. Kan karena anggota DPR buat undang-undang. Kekhawatiran yang kita sampaikan tadi sebenarnya bisa diatasi dengan membuat penyempurnaan peraturan tadi, bahwa 1 tahun ketika yang bersangkutan partai politik direvisi gitu ya disempurnakan. Karena kalau usulan Mas Kodari itu sebenarnya benar, karena kalau tidak nanti kekhawatiran yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi bisa terjadi profesionalitas, terus itu keadilan, netralitas itu kan menjadi tantangan, malah justru mengganggu institusi itu sendiri. Padahal kita pengen justru masukan ini justru untuk menjaga institusi baik TNI Polri tetap terjaga netralitas dan profesionalitasnya. Jadi menurut saya kita pengen ada teman-teman dari TNI, Polri karena punya minat dan bakat pengen politik ya kita buka karena itu hak warga negara. Tapi biasanya nih jenderal-jenderal ini yang ngedeketin parpol atau parpol yang ngedeketin mereka sih saling mendekat. Kalau sudah saling lirik berarti ketemu di tengah. Ya, gini juga pilkada 2018 ini rasa pilpres. Jadi 2017 katanya rasa pilpres. Jadi semua rasa terus pilpres. ya. 2018 lebih rasa pilpres lagi. Dan oleh karena itu bisa jadi baik dari partai politiknya, baik dari teman-teman di TNI Polri juga kemudian melakukan ini, masuk ikut terlibat dalam kontestasi di Pilkada 2018, langsung atau tidak langsung menurut saya ada proyeksi ke 2019. Minimal ngekernya udah berapa lama? Ya kan yang kita dengar-dengar ada dari Jenderal Kalau Gerindra sendiri nih, Pak Edi berapa lama ini? Ada Jenderal TNI, ada. Kalau Gerindra sendiri udah berapa lama nih untuk mengamati, memproyeksi? Enggak, gini, partai politik sekarang harus mendasarkan pertimbangan-pertimbangan itu kepada pemilih. Kalau yang kita sampaikan tadi kan sebenarnya dari sisi partai politiknya dalam rangka melakukan kaderisasi dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus lihat dari sisi pemilih dan masyarakatnya. Menurut saya sekarang pemilih di Indonesia itu sekarang pasca Pilkada Jakarta memang ada pergeseran dinamika level demokrasi pemilihnya yang tidak lagi sebenarnya pemilih itu cuma ikut-ikutan nyari uang, tapi sekarang level demokrasinya sudah mulai berorientasi kepada nilai. Nah, ini mau tidak mau membuat dan memaksa partai politik menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, level demokrasi pemilih. Tapi Gerindra tidak konsisten antara Sumatera Utara dengan Jawa Barat. Tadi dulu Bang Kodari, kita tanya dulu Pak Anton. Ini masih banyak yang penasaran sebenarnya yang saling lirik itu siapa? Pak Anton, kalau Anda nih, Anda yang kemudian berkomunikasi mendekati PDIP atau juga sudah ada gelagat dari partai sendiri untuk mengusung Anda? Kayaknya kalau 2 bulan ini waktu yang terlalu dekat untuk PDKT, Pak. Tapi memang itu yang sebenarnya. Memang di sini ada mungkin saling menilai karena kenapa kemungkinan kami yang dilirik karena memang di dalam kami ini tadi kualitas
kualitas leadership di TNI Polri itu sangat ketat. Kami sampai sekarang sudah bekerja 34 tahun untuk naik menjadi dari mulai pimpinan regu, misalkan Pamapta, kemudian Kapolsek di tingkat kecamatan, Kapolres di tingkat kabupaten, Kapolwil tingkat kresidenan, sampai kepada Kapolda tingkat provinsi. Dan untuk kenaikan pangkat pun juga tiap jenjang kenaikan dari perwira pertama itu ada ujian-ujiannya, ada sekolah-sekolahnya. Dari mulai sekolah PTIK, kemudian Akpol, kemudian Sespim, Sespati, sampai kepada Lemhanas. Ujian Anda jadi untuk regenerasi, jadi cawagup kaderisasi. apa, Pak Anton? Kenapa? Ujian Anda. Ya adanya dorongan daripada masyarakat, itu kan legitimasi sosial. Dan ada juga dorongan dari partai politik. Karena banyak sekarang yang mau, misalkan seperti contoh di Jawa Barat banyak, tetapi tidak ada legitimasi daripada partai, kan tidak bisa, tidak legitimasi politik tidak bisa. Jadi kedua-duanya itu harus menyambung. Dan masalah apa yang menjadi modal saya, yaitu dukungan dari masyarakat. Buktinya ketika saya gagas pendapat, langsung secara spontan masyarakat sampai sekarang hanya dalam waktu 2 bulan spanduk bermunculan. Itu bukan dari saya. Dari kemudian mana, Pak? muncul posko-posko relawan. Pak Anton itu dari mana? Karena ini ada Bawaslu, ntar Bapak di-print lagi loh Pak sama Bawaslu. Yang lain juga di-print. Yang lain juga di-print juga. Insya Allah tidak, karena saya di dalam masalah itu saya belum jadi apa-apa. Kalau saya tidak terpilih saat ini oleh PDIP, ya saya juga tidak bisa apa-apa, dan itu adalah hak partai. Banyak yang lain yang sudah pasang poster, lain-lain tidak terpilih, terus mau jadi apa? Jadi dan di sini juga tidak usah terlalu dikhawatirkan tentang netralitas. Betul, ini adalah zaman now, bukan zaman atau bukan zaman prasejarah. Buktinya kemarin di Jawa Barat ada mantan menteri yang dari militer, ada mantan Pangdam yang dari militer bergabung, kalah dengan sipil. Sehingga di sini kami rasakan bahwa TNI dan Polri sudah profesional dalam netralitas. Ada mahar politiknya nggak Pak Anton? Ada mahar politiknya nggak Pak Anton? Karena nama Anda sempat masuk di bursa cagup, kemudian turun menjadi cawagup. Ada apa? Alhamdulillah, ternyata PDIP sebagai partai yang sangat bersih, tidak ada 1 rupiah pun juga mahar politik. Betul-betul saya bersaksi di hadapan seluruh masyarakat Indonesia bahwa sekarang partai yang katanya ada mahar politik, bahkan saya sempat bertanya ketika saya diwawancara, Pak, ini ada mahar politiknya? Tidak ada. Dan betul-betul sampai saat ini pun juga tidak ada. Boleh ditanyakan kepada bendahara partai, tidak ada 1 rupiah pun juga saya keluar untuk partai. Baik. Betul-betul saya bersaksi demi Allah Rasulullah kalau memang ada mahar politiknya. Baik, kembali ke Bawaslu. Ini kesaksian saya sebagai umat muslim. Baik, Pak Anton, terima kasih. Bawaslu? Ya, sisi lain dari proses pencalonan TNI Polri ini sebenarnya kekhawatiran kita tadi itu soal netralitas ketika nanti sudah maju. Nah, netralitas ini sampai kita atur menjadi Perbawaslu sendiri. Perbawaslu yang mengatur netralitas ASN, TNI, dan Polri. Kenapa? Karena selama ini cita-cita kita untuk lebih menguatkan atau mensubstansialisasi demokrasi ini jangan sampai kemudian diluluhlantakkan oleh praktek-praktek yang secara kasat mata memang kadang-kadang menyiasati aturan seperti sebelumnya ada calon dan seterusnya, tapi ada standar etik, ada standar keinginan kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita yang secara prosedur ini sudah relatif baik kemajuannya ketimbang yang dulu-dulu. Jangan sampai kita kemudian masuk ke titik balik di mana prosesnya menjadi semakin tidak bermartabat begitu. Jadi kalau dari sisi penindakan nantinya ketika kampanye dan seterusnya, maka semakin banyak calon yang berlatar belakang TNI Polri, maka semakin kita konsentrasi juga terhadap netralitas 2 institusi asal ini. Jangan sampai ini dimobilisir, dikapitalisasi, digerakkan untuk memenangkan calon yang berlatar belakang TNI Polri. Oke, baik. Saya ke Mbak Titi sebelum kita jeda. Silakan Mbak Titi.
Ya, tapi ada satu hal juga yang harus kita cermati dari proses pencalonan beberapa nama tadi ya, termasuk juga calon-calon di Pilgub. Memang dalam rekrutmen kepala daerah dibuka ruang, dilakukan terbuka. Jadi terbuka memberi ruang kepada para diaspora politik yang punya kapasitas, kompetensi, kemampuan kepemimpinan. Tapi ada elemen yang tidak jarang disebut, harus dilakukan secara terbuka dan demokratis. Tapi proses rekrutmen yang diperlihatkan kepada kita memperlihatkan bahwa kompetisi pilkada yang mestinya menjadi domain lokal, suara-suara daerah itu ditarik menjadi kompetisi yang dominan oleh elit. Yang mengumumkan, menyebutkan siapa calon, itu sangat sentralisasi begitu. Lalu peran demokratisnya suara-suara daerah itu bagaimana? Ketika misalnya kehadiran mereka, tadi kan seperti komunikasinya itu komunikasi elit. Bagaimana menentukan pemimpin yang lokusnya di daerah, tapi hanya dilakukan oleh elit-elit yang ada di Jakarta. Sentralisasi parpol itu. Dan apakah ini yang kemudian membuat mereka mudah hadir di proses pencalonan pilkada 2018? Kan harusnya kita Karena maju melihat juga dengan tidak tangan kosong kan, ada modal yang dimiliki. Betul. Dan kalau kita lihat kan yang bicara itu selalu aktor-aktor Jakarta gitu ya, kepemimpinan ketua umum, sekjen. Loh, ini kontestasinya itu di daerah. Bagaimana dengan struktur partai di daerah? Ini juga menjadi catatan kita soal nggak terlalu paham mekanisme di partai politik kalau begitu. Bukan. Karena saya sering berinteraksi dengan partai politik pasti mendengarkan dan mendapatkan masukan dari daerah. Betul. Bahwasannya kemudian keputusan diambil oleh pusat dan diumumkan oleh pusat. Karena memang aturan undang-undangnya begitu, bahwa tanda tangan itu ada di pusat. Repot juga kalau tanda tangan oleh daerah, karena nanti akan menimbulkan chaos di daerah. Memang yang harus juga dikoreksi dari undang-undang pilkada kita. Ketika misalnya tata kelola pemerintahan kita sangat desentralisasi, tata kelola politik kita sangat sentralisasi. Bayangkan, Mbak Wiwi bisa cerita banyak. Partai politik pengurus tingkat pusat itu bisa mengambil alih proses pencalonan pilkada kalau pengurus daerah, kabupaten kota, provinsi tidak mau mengusung calon yang direkomendasikan atau disetujui oleh DPP. Nah, itu kan memperlihatkan bahwa bagaimana kompetisi di daerah itu diambil alih oleh kompetisi elit gitu. Dan itu yang tidak sejalan dengan tata kelola partai politik yang demokratis. Kita jeda dulu, Mas Ferry. Kita jeda dulu. Karena ini semakin seru, sayang kalau kita potong, nanti kita simpan pembahasan ini di segmen berikutnya. Dan lalu saya akan tanyakan lebih jauh ini, apakah ini hanya kebetulan atau ternyata ada kubu politik di mana Gerindra lebih banyak mengusung perwakilan dari TNI dan PDIP dari kepolisian. Tetaplah bersama kami di Opini Dua Sisi.